Halo guys, di video kali ini kita akan sedikit sharing-sharing aja ya. Pembahasan kita ini sedikit sharing-sharing aja. Bagaimana sih cara triknya untuk bisa apply kartu kredit ya? Bisa apply kartu kredit entah itu BRI, BNI, DBS. Itu triknya gimana? Kita akan sharing-sharing aja. Buat yang pemula ya ini ya. Buat yang belum punya kartu kredit sama sekali, ilmunya masih nol. Kalau untuk yang sudah punya kartu kredit nggak usah lihat video ini karena ini tidak membahas yang sudah punya kartu kredit ya. Mungkin ilmunya sudah ada ya yang sudah punya. Kita ini khusus saya share bagi yang belum punya kartu kredit sama sekali. Bagaimana sih trik-trik awal bisa supaya apply kartu kredit supaya bisa di approve ya. Langsung saja kita mulai. Untuk pertama kali yang perlu Anda ketahui ya, kalau Anda apply kartu kredit itu enaknya sebagai pengusaha atau karyawan. Kalau saya pribadi, saya akan memilih apply kartu kredit itu sebagai karyawan. Karena apa? Kalau Anda apply kartu kredit sebagai karyawan itu lebih mudah dibanding Anda apply kartu kredit ya sebagai pengusaha. Banyak yang DM ke saya, banyak yang chat ke saya, banyak yang curhat ke saya, itu rata-rata dia mengeluh, kenapa sih Pak saya apply kartu kredit itu selalu ditolak. Ada juga yang curhat juga, saya pribadi ya pengusaha, omsetnya lebih dari 30 juta 50 juta, tapi kalah sama teman saya pribadi yang gajinya cuma 4 juta apply kartu kredit. Sama-sama apply, tipe yang sama, malah saya yang ditolak. Saya yang pengusaha ditolak, malah teman saya yang sebagai karyawan disetujui. Ternyata diusut dia cerita, karena apa dia ditolak itu karena benar dia usahanya sudah omsetnya 30 juta ke atas, tapi dia apply-nya itu status pengusahanya itu legalitasnya itu belum disahkan lah. Maksud saya itu surat-suratnya legalitas usahanya itu belum ada, seperti surat izin usahanya itu belum ada, terus SPT tahunannya juga belum ada, cuma ada laporan SPT pribadi. Jadi banyak banget alasan mengapa dia ditolak. Kalau Anda apply sebagai pengusaha seperti itu, banyak banget alasan kenapa ditolak. Ada juga yang ditolak itu karena dia pengusaha tetapi dia tidak punya fixed line ya. Fixed line itu nomor kantor yang awalnya bisa 031, 021 gitu ya. Kenapa saya lebih menyarankan Anda apply pertama itu sebagai karyawan? Karena apa? Karena Anda gajinya sudah pasti. Yang pertama ya, gaji Anda sudah pasti. Yang kedua, Anda pasti ada nomor telepon kantor, telepon fast line, telepon kantor yang kayak 021, 031 yang awalnya, bukan nomor HP ya, beda ya, entar telepon kantor dengan nomor HP ya. Kalau Anda kurang tahu nomor telepon kantor seperti apa, nomor telepon kantor itu bisa yang awalannya 031 ya, fixed line. Kita lihat aja di Google ya, fixed line, jaringan tetap ya. Ini ada di Wikipedia, fixed line itu nomor telepon kantor, jaringan tetap. Sebuah jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Jaringan tetap berbeda dengan jaringan seluler, di mana medium yang digunakan adalah gelombang utara. Jaringan tetap biasanya memiliki biaya yang lebih murah daripada jaringan seluler dan memiliki kualitas suara yang lebih baik. Jaringan tetap biasanya digunakan mobilitas tidak perlu jika mobilitas tidak dibutuhkan atau tidak ada layanan seluler. Komunikasi melalui jaringan tetap biasanya lebih aman karena tidak dapat jajak dicuri dengan tanpa akses ke jaringan. Telepon terhubung ke sebuah jaringan tetap disebut telepon tetap atau telepon rumah ya. Di Indonesia yang menyediakan telepon rumah itu di Telkom ya. Karena apa? Kalau karyawan itu rata-rata dia nomor telepon kantornya sudah ada. Karena apa? Kalau syarat-syarat antara lain kita apply kartu kredit itu harus ada nomor telepon kantor ya. Itu kenapa kalau
dia apply sebagai karyawan itu peluang ACC-nya, peluang disetujuinya itu lebih tinggi daripada Anda apply sebagai pengusaha. Memang ada sebagian bank yang tidak mewajibkan telepon kantor ada, tetapi kita samaratakan aja ya biar lebih gampang. Karena apa? Karena sebagian bank itu ada yang pakai telepon kantor yang disyaratkan untuk apply kartu kredit ya. Itu mengapa sebagian besar orang ditolaknya itu nggak ada telepon kantor. Yang kemudian kita akan membahas tentang kenapa lebih baik sebagai karyawan. Yang kedua itu karena nasib gaji ya. Karena sebagai karyawan Anda akan mempunyai gaji tetap, gaji yang kontinu, setiap bulan dapat, gajinya juga sama, nggak selalu berubah. Kalau Anda apply sebagai pengusaha, gajinya itu tidak ada karena dia bukan dari gaji, dia dari hasil usahanya sendiri ya. Jadi bisa dilihat dari rekening mutasinya ya selama 3 bulan. Biasanya kalau Anda apply sebagai pengusaha itu diminta rekening koran 3 bulan terakhir ya, mutasi rekening koran Anda selama 3 bulan terakhir. Jadi analis itu melihat dari mutasi rekening koran Anda kalau Anda apply sebagai pengusaha. Yang ketiga itu kalau gaji sudah, telepon kantor sudah. Yang ketiga itu adalah status ya. Kalau Anda sebagai karyawan itu statusnya kalau sudah tetap, otomatis analis itu kan nilainya sudah plus ya, sudah bagus. Kalau Anda apply sebagai pengusaha, kalau legalitas usaha Anda itu belum jelas, surat izin usaha belum ada, SPT-nya belum ada, itu dinilai analis itu masih minus ya. Jadi dia itu masih khawatir untuk memberikan kredit kepada Anda. Makanya kebanyakan orang yang apply sebagai pengusaha kalau legalitasnya belum ada itu kebanyakan ditolak ya. Dari sini jika Anda ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar ya. Kalau Anda ingin menambahkan sesuatu juga bisa chat di kolom komentar. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sering muncul di chat dan juga di channel saya ya. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di channel saya. Yang pertama itu dari ballpoint. Benar, sana sendiri ya. Benar, saya dapat ceban 3 kartu tapi pernah dipopet sekali, telepon CS blokir tanda limit balik kucup BNI. Ini gak perlu di-download. Yang bawahnya lagi kartu kreditnya usaha ada saldonya belum. Perlu Anda ketahui ya bagi pemula, kartu kredit itu kita hutang di bank ya, jadi tidak perlu ada saldo ya. Karena apa? Karena kita itu pakai uangnya bank dulu, baru bulan depan kita bayar. Contoh gampangnya ya, misal kita pinjam ke uang teman, kita kasih balik, kita pinjam dulu ya, misal 3 juta atau 2 juta, nanti kita bilang ke teman kalau kita akan balik kan uangnya 1 bulan lagi, misalnya seperti itu ya. Kartu kredit itu seperti itu ya, jadi tidak perlu ada saldonya ya. Kalau Anda belum paham bisa komen di bawah. Kalau sebelumnya belum punya kartu kredit UAP gimana? Ini yang tentang kartu kredit UAP ya. Kalau Anda belum punya kartu kredit UAP dan ingin daftar TMRW itu ya bisa kok. Belum punya kartu kredit TMRW langsung daftar aja di aplikasinya ya, di TMRW UAP ya, aplikasinya ini aplikasinya ya, TMRW RD ya. Kalau Anda belum punya kartu kreditnya bisa daftar di sini ya, bisa daftar di TMRW ID ini ya, aplikasinya ini aplikasinya. Kita bahas lagi tentang bank. Kalau orang bank nelpon ke kantor tempat kita kerja, nanti kita kena marah oleh pihak kantornya enggak ya? Ini tergantung kantornya masing-masing ya.
Kalau orang kantornya itu biasa-biasa aja ya nggak akan kena marah sih. Karena apa? Karena analis itu akan telepon ke kantor menanyakan status Anda sebagai karyawan itu di sana sudah tetap atau kontrak, gajinya berapa, lama bekerja di kantor itu berapa tahun, jabatannya apa, seperti itu yang ditanyakan di telepon kantornya nanti ya. Dan perlu Anda ketahui juga, kalau Anda aplikator sebagai karyawan, itu nomor telepon kantor biasanya yang pertama dihubungi. Ada juga yang bank yang nomor pribadi duluan dihubungi. Jadi nggak terlalu bisa dipastikan mana yang dihubungi pertama kali. Dan pastinya pasti itu telepon kantor pasti dihubungi. Baru kalau telepon kantor sudah, jabatannya sudah ada, statusnya sudah jelas, nanti biasanya itu kemudian nomor telepon saudara tidak serumah ya. Itu kenapa setiap aplikasi kredit itu diwajibkan kita mencantumkan nomor saudara tidak serumah. Itu ada yang ditelepon oleh analis, juga ada yang nggak ditelepon, tergantung banknya ya. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan setiap bank ya. Untuk yang terima orang tua bisa nggak ya? Bisa. Kalau yang terima orang tua itu bisa, tapi Anda akan buatkan surat kuasa dulu ya. Surat kuasa buat orang tua Anda untuk menerima kartu tersebut ya. Ini kebetulan yang bank BRI ya. Jadi bisa Anda kuasakan ke orang tua. Setiap bank itu kadang ada yang bisa, kadang yang enggak. Tapi kita samaratakan aja. Saya yang nerima semua kartu itu kebetulan pas saya kerja, jadi orang tua yang semua nerima kartu itu ya. Saya bikin surat kuasa buat orang tua saya untuk menerima kartu. Saya tulis sendiri, saya tanda tangan sendiri, nanti saya kasihkan orang tua. Jadi orang tua yang bisa nerima kartunya ya. Kemudian saya udah pengajuan WFN Koperasi malah nggak pernah telepon. Nah ini tadi ya, setelah pengajuan itu bank ada yang langsung survei ke nomor telepon, ada juga yang enggak ya. Ini kalau nggak ditelepon biasanya dia melihat di slip aja ya. Dia panduannya itu lihat di slip. Kalau slip OJK ya, yang dulu itu BI checking. Kalau pertama kita lihat di slipnya udah bagus. Ada juga yang nggak ditelepon sama sekali lah, atau nggak pernah ditelepon sama sekali, tiba-tiba dia langsung ACC kartunya ya. Ada juga seperti itu ya. Saya juga pas bank MMC, Citibank sama CMB Niaga ini nggak ditelepon sama sekali. Kantor juga nggak ditelepon, tahu-tahu sudah dapat SMS disetujui ya. Yang selanjutnya kita bahas buat cicilan kartu kredit Shopee. Bisa semua bank rata-rata bisa, cuman kayaknya Bank Mega nggak bisa ya. Saya kurang tahu juga ya kalau untuk Bank Mega ya. Kalau Anda tahu tentang ini bisa komen di bawah, chat di bawah ya, jadi kolom komentar, atau bisa gabung di grup saya. Minimal penghasilan dimaksud gaji kerja di kantor selama sebulan atau seluruh penghasilan dalam sebulan. Yang dimaksud itu gaji selama sebulan ya, seluruh penghasilan selama sebulan di kantor seperti ya. Jadi gajinya itu ya gaji selama sebulan, penghasilan seluruh selama sebulan ya. Bisa dibuktikan dengan slip gaji juga bisa juga dibuktikan dengan surat pernyataan penghasilan dari kantor juga bisa. Tarik BNI nggak bisa aku ajukan. Ini agak ya, bahasanya agak kotor ya. BNI nggak bisa ajukan. Perlu Anda ketahui juga kalau untuk masa pandemi sekarang ini ya, masa COVID ini ya, Bank BNI itu masih buka untuk pengajuan kartu kredit baru. Cuman itu nggak semua bidang usaha itu diterima oleh BNI. Bidang usaha yang nggak diterima BNI itu bidang usaha yang terdampak COVID ya. Banyak kok bidang usaha yang nggak diterima BNI untuk selama pandemi ini. Bisa Anda lihat, bisa tanya-tanya lagi. Misal ya kayak penerbangan, kalau nggak salah itu ya, itu untuk sekarang ini masih belum bisa untuk mengajukan, kalau nggak salah ya. Kalau salah bisa Anda komen di bawah ya. Kemudian untuk limit kredit berapa juta, itu bisa Anda lihat sendiri di ini ya. Bisa Anda ada ya, limit kredit berapa juta, bisa Anda lihat di
video saya. Dapat SMS sudah ACC dan kartu akan dikirim kira berapa lama ya? Dapat SMS di ACC untuk WFM Gone ini, saya ini dapat SMS setelah 4 hari ya, 4 hari pengajuan ke marketing itu sudah dapat SMS di ACC. Kalau untuk kartunya sendiri 7 hari kerja setelah saya dapat SMS itu udah datang kartunya ya. Kemudian kalau BNI Syariah bisa diubah cicilan dari 4 bulan kah? Bisa juga, bisa kok diubah cicilan 4 bulan, cuman nggak semua merchant bisa kok. Kenapa kartu kredit di bank kok nggak pernah ada tagihan ke rumah, kok nggak kayak bank BNI? Nah, ini perlu Anda ketahui ya, Anda yang belum punya kartu kredit, yang masih pemula. Kartu kredit itu tagihannya itu terserah Anda, bisa Anda minta by email. Kalau Anda minta by email ya, itu nggak akan ada tagihan ke rumah. Karena apa? Karena tagihannya masuk ke email Anda. Mungkin yang dimaksud Mas Jainul Tova ini, dia nggak pernah dapat tagihan berupa lembar tagihan seperti ini ya, lembar tagihan yang dikirim ke rumah. Karena bank Digibank itu cenderung ke email statement ya, atau billing statement. Jadi tagihannya masuk ke email yang bersangkutan ya. Jadi gimana kak kalau transit Sofi itu minta nomor CCV, nomor kartu dan lain apa enggak? Ya, untuk Pak Rani itu pasti ya. Kalau Anda transaksi online di merchant apapun itu, pasti Anda akan disuruh memasukkan nomor kartu ya, nomor kartu yang 16 digit ini ya, kemudian nomor valid true-nya ya yang 0724 ini, kemudian di belakang ya nomor CCV nya ya, ini akan disuruh masukkan ya CCV nya. Kalau enggak perlu juga, ini kartunya sudah terblokir, jadi nggak apa-apa saya kasih tahu nomor CCV nya, karena CCV itu sangat fatal ya, bisa untuk pembobolan kartu di online ya, seperti yang saya bahas di video sebelumnya ya. Kemudian menarikan di ATM bersama kena biaya berapa? Kalau Anda ketahui dulu sebelum masa pandemi ya, sebelum masa COVID itu, untuk penarikan tunai, biaya pengambilan tunai di ATM itu 6% ya, biaya pengambilan tunai ya. Itu bank rata-rata sama ya, biaya pengambilan tunai, tak kelihatan ini ya, biaya pengambilan tunai 6% dari jumlah yang diambil atau minimal 100.000. Kalau untuk masa pandemi ini agak dikurangi ya, kalau nggak salah saya. Bisa Anda lihat di website bank masing-masing ya. Sekian video dari saya. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share. Kalau Anda tidak suka, silahkan dislike. Terima kasih.